Oke Mas, bisa ceritakan sedikit bagaimana sih mengembangkan tanaman buah di Bengkulu ini? Awalnya saya mengembangkan jambu madu dan jambu kristal ini hanya sekedar hobi awalnya kan. Karena saya pikir itu setelah saya tanam itu menghasilkan, jadi saya kembangkan lebih banyak. Itu juga nggak membutuhkan waktu yang sedikit, waktu selama 3 tahun. Karena awal mulanya itu cuma 1 batang untuk jambu madu, untuk jambu kristal itu 8 batang, sama jambu getas merah untuk bikin jus itu 3 batang. Nah, setelah 1 tahun saya kembangkan melalui sistem cangkok. Sekarang saya sudah 5 tahun menggeluti tanaman ini, jadi mungkin sudah ribuan batang lah yang keluar dari sini. Kalau yang saya tanam sendiri sih hanya sedikit di lahan sewa ini, sekitar 4 hektar. Kalau populasinya sekitar 300 tanaman dari keseluruhan ya. Kalau untuk jambu madu sekitar 80 pot, jambu kristal 150, jambu getas sekitar 50, dan ada sedikit itu buah naga, itu paling-paling ya sekitar 30 tiang lah. Berapa omset yang Anda dapatkan dari budidaya tanaman buah ini? Itu dalam 1 tahun aja kita. Kalau untuk 1 tahun di rata-rata ini menghasilkan kan setelah mulai dari tahun 2018, 2019, 2020 rata-rata per tahun itu 200 juta lah dapat. 1 tahun. Itu sudah bersihnya sih sebenarnya. Kalau sebelum dipotong biaya perawatan itu ya mungkin sampai 230-an. Dan penjualannya apakah cukup di wilayah Bengkulu ini aja atau Ya, di rumah. Cukup di rumah saja. di rumah saja? Gimana Mas ini? Bagaimana sih Mas lihat perkembangan tanaman buah ini untuk di Bengkulu, khususnya provinsi Bengkulu? Maksudnya untuk peluang gitu ya. Untuk peluangnya sih masih sangat terbuka ya. Persoalannya ketika panen itu memang mencukupi, tapi kan panen itu kan fluktuatif, kadang banyak kadang sedikit. Nah pas sedikit dia itu pasti mengecewakan pelanggan, karena begitu pelanggan datang kemari itu rata-rata nggak ada, sudah habis buahnya. Jadi peluang bagi petani-petani yang ingin mengembangkan jambu madu ataupun jambu kristal ataupun jambu getas itu masih terbuka, sangat-sangat terbuka. Oke Mas, untuk apa? Ya kan kalau musim jambu, boleh tahu nggak sih harga per kilonya berapa kalau di lahan ini? Harganya berbeda-beda ya. Kalau untuk jambu madu disesuaikan karena perawatannya agak intensif dan rasa buahnya juga bagus, jadi di harga 50.000 per kilo kalau untuk jambu madu. Kalau untuk jambu kristal itu 25.000, untuk jambu getas untuk bikin jus itu 15.000. Kan selain menjual buah, ini kan Mas nampaknya menjual bibit juga, ada bibit anggur nampaknya tadi, kemudian bibit jambu. Itu berapa sih kalau masyarakat ingin mendapatkan bibit itu untuk harganya? Untuk harga bibit rata-rata kalau untuk jambu itu dengan bibit dengan cara cangkok ya, pengembangannya dengan cara cangkok itu harga 50.000 per batang. Kalau untuk anggur juga ini baru. Kalau anggur itu saya baru 1 tahun saya menggeluti anggur ya. Belum tampak hasil yang maksimal, hanya masih baru 1-2 batang yang berbuah. Untuk anggur karena tingkat kerumitan dan harga umum itu di 100.000 per batangnya untuk anggur impor itu. Kalau untuk anggur lokal kurang saya kembangkan karena memang kalah dirasa. Buat kawan-kawan, kita akan cek buah-buah yang ada di sini, bagaimana rasanya. Ikuti terus ya. Nih ada buah. Ini jambu apa Mas nih Mas? Jambu madu Delhi. Kita coba. Oh ya, sebagian masih berbunga dan ini sudah berbuah. Kita coba satu ya. Kita coba satu aja. Mas petik Mas ya? Oke, kita petik. 1, 2. Sekalian aja dihabisin. Kita di sini.
Manis. Rasanya manis. Teksturnya tuh seperti apa ya? Renyah gitu. Jadi ini jambu apa tadi, Mas? Jambu apa? Jambu madu deli hijau. Harganya berapa sekilo? 50.000. Datang ke tempat Mas Ahmad di Pagar Dewa tuh. Anda bisa dapetin semua buah-buah segar ya yang ada di sini. Dan nanti juga akan menyusul ada anggur. Dia udah cerita bahwasanya anggurnya sudah mulai berbuah dan mungkin tinggal nunggu beberapa bulan lagi masyarakat bisa menikmati anggur di sini. Kita cek jambu kristal, ini tadi jambu air, apa jenisnya tadi, kemudian kita cek jambu kristalnya. Nih, ini ada jambu kristal, kita coba petik. Ya tapi ini belum begitu masak ya, karena tekstur warnanya pun berbeda, karena kalau udah masak itu, masak di batang maksudnya, dia warnanya ada keputih-keputihan gitu, hijau putih. Kita coba. Renyah sama seperti jambu air tadi, jambu kristalnya. Jadi untuk warga Bengkulu, Provinsi Bengkulu dimanapun berada dan di luar Bengkulu mungkin maksudnya, kalau ingin mendapatkan buah segar, silahkan datang ke wilayah Pagar Dewa di tempat pembudidayaan tanaman buah milik Mas Andalas.